Setiap kesepakatan kan punya aturan main. Tapi gimana kalau ternyata aturan itu sendiri yang justru jadi hal paling penting buat dinegosiasikan? Hari ini, kita bakal bongkar sebuah strategi tersembunyi yang bisa mengubah kesepakatan yang hampir gagal jadi kemenangan spektakuler. Oke, coba bayangin ini. Kita lagi ada di sebuah ruang konferensi di Manhattan. Udah 21 jam loh tawar-menawar yang bikin capek buat perusahaan bernama Cable and Wireless America. Dan angka tertinggi di meja cuma segini. Buat para penjual, ini bukan cuma mengecewakan, ini benar-benar bencana. Tapi, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Cuma dalam hitungan jam setelah bencana itu, dan ingat ya, tanpa ada penawar baru yang masuk, kesepakatan ditutup dengan harga ini. Lompatannya lebih dari 100 juta dolar. Gila kan? Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Perubahan super dramatis ini justru ngebongkar sebuah rahasia penting tentang deal making yang sering banget dilewatkan orang. Biar ngerti, kita harus lihat dulu apa yang salah dari awal. Jadi yuk kita bedah bencana kesepakatan ini. Kunci buat ngerti kenapa kesepakatan ini awalnya gagal total adalah dengan melihat kesalahan fundamental dalam cara para banker ini memandang dunia deal making itu sendiri. Jadi gini, selama berpuluh-puluh tahun, para ahli itu misahin dunia deal making jadi dua kotak pemikiran yang beda banget. Mereka ngelihatnya kayak dua permainan yang sama sekali nggak nyambung. Nah, disinilah letak kesalahan fatalnya. Di satu sisi, ada yang namanya negosiasi. Ya tahu kan, pertarungan tatap muka di mana Anda neken pembeli atau penjual secara langsung. Di sisi lain, ada lelang. Di sini, Anda tinggal bikin para penawar saling sikut, terus duduk santai aja nonton harga naik. Kelihatannya beda banget kan? Nah, tapi ini dia kenyataannya. Hampir semua kesepakatan di dunia nyata itu punya kedua jenis tekanan ini sekaligus. Dan mengabaikan salah satunya, wah itu rasa bencana. Di lelang kabel and wireless itu penawarnya banyak, tapi prosesnya jelek banget. Jadi nggak ada tekanan kompetitif. Bukannya saling naikin tawaran, mereka malah rame-rame nawar rendah yang penting nggak diusir dari ruangan. Terus gimana dong, kalau sebuah kesepakatan itu bukan negosiasi murni, tapi juga bukan lelang murni? Nah, disinilah kita masuk ke area abu-abu yang super kompleks, di mana kesepakatan-kesepakatan besar justru terjadi. Selamat datang di dunia negotiation. Penulis Guhan Subramanian ngasih nama negotiation buat kondisi ini. Ini tuh kayak arena hibrida nih, di mana Anda harus pintar-pintar ngelawan tekanan dari seberang meja, tapi di saat yang sama juga harus ngatur persaingan di samping Anda. Nah, disinilah para jagoan deal making benar-benar kelihatan bedanya. Momen ketika mereka sadar kalau mereka lagi ada di negotiation, bukan cuma lelang biasa, itu jadi kuncinya. Kunci buat ngebuka nilai yang luar biasa besar dalam kesepakatan cable and wireless. Yuk kita lihat gimana mereka langsung mengubah permainannya saat itu juga. Oke, lelangnya macet total, para bankir ini akhirnya bikin keputusan super penting. Mereka nggak mau lagi cuma jadi wasit pasif. Mereka mutusin buat jadi arsiteknya. Mereka bakal ngubah aturan mainnya di tengah-tengah permainan. Mereka ngenalin sebuah mekanisme yang cerdas banget, namanya ronde survivor. Tiba-tiba, strategi nawar rendah itu jadi bunuh diri. Aturannya baru, simple tapi brutal. Setiap ronde, penawar terendah langsung ditendang keluar. Ini maksa semua orang buat berhenti main aman dan mulai nawar gila-gilaan cuma buat pertahan. Dan hasilnya, wow, dramatis banget. Lihat aja lonjakannya. Nggak ada produk baru, nggak ada penawar baru, nggak ada data keuangan baru. Satu-satunya hal yang berubah adalah prosesnya. Cuma dengan mengubah aturan main, mereka berhasil melipat gandakan nilai kesepakatan lebih dari 2 kali lipat. Ini persis seperti yang dibikin oleh seorang legenda Wall Street. Aturan dalam sebuah lelang itu jarang banget yang benar-benar harga mati. Ini nunjukin inti dari semua ini. Aturan dalam sebuah kesepakatan itu hampir selalu bisa dinego. Oke, cerita ini keren, tapi ini bukan cuma soal merger miliaran dolar ya. Intinya adalah gimana kita semua bisa jadi negosiator yang lebih jago. Jadi, pelajarannya negosiasikan prosesnya. Nah, ini dia nih, beda paling mendasarnya. Kebanyakan orang, atau kita sebut aja amatir, kalau masuk negosiasi itu langsung ributin substansinya, harga, syarat, deadline. Tapi para ahli, mereka beda. Sebelum ngomongin itu semua, mereka justru negosiasiin prosesnya dulu, aturan mainnya. Mereka bukan cuma mainin gamenya, mereka ngerancang gamenya supaya mereka menang. Dan jangan salah, ini bukan cuma buat bankir. Pola pikir ini bisa dipakai di mana aja. Baik pas Anda beli rumah dan ada pembeli lain bersaing buat dapetin klien baru, atau bahkan jual rumah Anda. Pokoknya, setiap kali ada persaingan, pasti ada proses. Dan proses itu bisa kita bentuk.
Jadi, pertanyaan buat Anda adalah, lain kali Anda masuk ke sebuah kesepakatan, apa Anda bakal nerima gitu aja aturan yang dikasih? Atau Anda yang bakal jadi orang yang ngubah permainannya? Ingat, negosiator terbaik itu bukan cuma memenangkan permainan, mereka yang menulis aturannya.